anu kalintang dicintaina, anu kalintang dimuliakeunana. Sugrining mustami'in mustami'at dimanapun berada, yang semuanya Al-Fakir cintai, Al-Fakir muliakan, dan Al-Fakir doakan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menghujankan kasih sayangnya kepada kita semua, dan menghujankan barokahnya, ridhonya, ampunannya, taufik dan hidayahnya, dan juga menghujankan rizkinya, nikmatnya, keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan di dunia kita, di alam barzakh kita, dan di akhirat kita nanti. Wabil khusus bagi almarhum, yang mana majelis yang mulia ini dimaksudkan adalah untuk menyatukan doa dan menggabungkan berbagai suguhan-suguhan daripada amal saleh. Hadirin hadirat, khusus untuk almarhum Bapak Haji Aklani, yang mana merupakan bagian daripada ajaran Allah dan Rasulnya, bahwa sesama hamba Allah harus saling berbuat kebaikan kepada yang lainnya. Dengan berbagai cara. Kebaikan itu kata agama adalah ihsan. Ihsan itu dibagi tiga. Satu, ihsan hati. Dua, ihsan jasad, yakni perilaku-perilaku, amaliyah-amaliyah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasad. Ketiga, ihsan lisan. Perintah berbuat ihsan itu dalam banyak ayat. Bukan cuma kepada orang tua saja, wabil walidaini ihsan. Tapi dalam ayat lain, wa ahsinu, kalian harus berbuat ihsan. Dalam ayat lain, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Artinya berbuat kebaikan kepada yang lainnya. Ini salah satu makna ihsan. Itulah ajaran Islam yang sangat istimewa. Dengan perintahan ihsan, banyak sekali non-muslim yang terpanggil hatinya.
untuk masuk kepada ajaran Islam, untuk menjadi mukmin muslim yang baik. Bahkan di kalangan raja-raja pun dari zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini terpikat oleh ajaran Islam. Di antara yang memikat itu bahwa ajaran Islam itu ada kaidah hukum harus berbuat ihsan kepada siapapun itu. Bukan cuma kepada manusia, kepada hewan sekalipun harus berbuat ihsan. Ihsan itu artinya berbuat kebaikan. Kalau kaidah hukumnya, undang-undang di dalam agamanya, setiap individu muslim harus bisa berbuat kebaikan kepada yang lainnya. Artinya jangankan urusan pribadi dan keluarganya, urusan dunia pun akan selesai. Tidak akan ada genangan darah, tidak akan ada kedzoliman, yang terzolimi, tidak akan ada orang yang tersakiti, tidak akan ada orang yang dirugikan, baik jasmani maupun batiniah maupun harta dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam ajaran Islam ada kaidah hukum, undang-undang harus bisa berbuat kebaikan kepada siapapun. Bagaimana terjadi kerugian kepada yang lain kalau undang-undangnya harus berbuat kebaikan? Kebaikan kan lawan kejelekan. Apapun itu yang namanya kejelekan, macam-macam kejelekan itu yang menjadi kerugian, yang menjadi tersakiti hatinya. Yang namanya semua kejelekan-kejelekan, yang hak-haknya dirampas, itu kan namanya kejelekan. Termasuk kejelekan itu adalah kebodohan. Dengan adanya undang-undang harus berbuat baik, berarti termasuk berbuat baik. Bagaimana yang bodoh bisa menjadi pintar? Termasuk berbuat baik, orang-orang yang salah bagaimana supaya benar? Termasuk berbuat baik, orang yang hina itu gak boleh dihinakan, tapi harus diangkat menjadi orang mulia. Termasuk berbuat baik, bagaimana orang fakir, orang miskin, ya? Orang yang kesusahan, yang pailit, dia dibantu. Termasuk berbuat baik, orang yang sedang galau, bingung, dikasih, ya kan? Makanan-makanan batiniah, ya. Dikasih. Nasihat-nasihat, wawasan-wawasan, arahan-arahan yang menjadi obat bagi bingungnya, obat bagi galaunya. Termasuk berbuat kebaikan. Bagaimana yang lagi bermusuhan ini supaya bisa akur, ya. Mengakur-akurkan, bukan malah menyulut, bukan malah mengadu domba. Termasuk berbuat kebaikan, bagaimana manusia ini yang sakit bisa sehat, sehingga dibikinlah ilmu kedokteran, berbagai alat-alat yang canggih difikirkan dan sebagainya. Ini dari makna bagaimana cara berbuat kebaikan.
Solokan-solokan tidak akan ada yang mempet. Sehingga terjadi banjir. Kenapa? Karena dalam Islam ada kaidah harus berbuat kebaikan. Jangan sampai nanti merugikan orang. Tidak akan terjadi sampah di mana-mana yang menjadi bau, menjijikan, apalagi di musim hujan. Kenapa? Karena kaidah Islam harus berbuat kebaikan. Kan? Tidak akan terjadi dengan sesama kalau bertemu wajahnya wajah yang tidak mengenakan, kan? Kenapa? Karena kaidah Islam adalah harus berbuat kebaikan. Hatta senyum saja ini dihitung di dalam agama sebagai ibadah. Senyum saja, bayangkan. Bukan cuma untuk pribadi, menyehatkan, menyelamatkan, membahagiakan dan meninggikan derajat, tapi juga efeknya kepada semua. Efeknya kepada umum. Kalau kaidah wa ahsinu dipakai baik dalam setiap individu manusia atau juga di satu negara menjadi kaidah hukum undang-undang negara, wah udah selesai berbagai permasalahan. Tidak akan ada orang yang rakus dengan jabatan, dengan harta, dengan apapun. Kenapa? Karena kaidahnya bagaimana kita bisa berbuat kebaikan kepada yang lain. Karena dengan rakus itu, yang lain tidak punya kesempatan untuk punya jabatan. Itu kan tidak baik, kan? Yang rakus itu nantinya tidak memberi kesempatan kepada yang lain untuk memiliki dan memiliki harta, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Itu kan tidak baik, tidak memberi kesempatan kepada yang lain. Ini sangat luas sekali makna ihsan, berbuat kebaikan. Rakyat tidak akan bodoh kalau dipakai itu undang-undang wa ahsinu, berbuat kebaikan. Tidak akan terjadi pencurian-pencurian di mana-mana. Kalau kaidah wa ahsinu diterapkan, disebarluaskan. Kan mencuri bukan kebaikan, kan? Bagaimana berbuat kebaikan itu bisa memberi, bukan mencuri. Bahkan bukan meminta, tapi memberi. Bukan cuma meminta yang dianggap tidak baik di dalam ajaran Islam. Punya kehendak dalam hati pun ingin diberi oleh orang lain, itu disebut tomak, sudah disebut dalam Islam sifat yang tercela. Hanya dalam hati. Hanya dalam hati. Ingat cerita lagi kecil dulu. Tatkala apa ayahanda almarhum al-maghfurlah rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah mengajak ke undangan, lalu sebelum berangkat menyuruh makan dulu yang kenyang. Karena aneh, mau ke undangan kok harus makan dulu di rumah yang kenyang. Kita nyeletuk, apa? Kan nanti di sana mau makan. Jawabannya bagaimana? Nah itu. Justru itu yang mau diobati, itu adalah sifat dalam hati ingin diberi oleh orang, ingin disuguhin oleh orang lain, berharap ingin diberi oleh orang lain. Itu tomak namanya. Itu sifat yang tercela. Tapi kalau kamu sebelum pergi ke undangan makan dulu, maka tidak akan ada dalam hati kamu ingin diberi makan. Kenapa? Sudah kenyang. Lalu almarhum ayahanda menyuruh kepada al-fakir supaya kamu harus bisa usaha, bisa bisnis. Soal dakwah, tapi kamu harus bisa bisnis.
Untuk apa? Supaya tidak ada harapan di dalam hati. Ingin diberi oleh yang undang, diberi amplop. Tatkala jadi khotib di masjid-masjid Jum'ah, ingin diberi amplop. Orang mau ngasih amplop, terima. Orang tidak ngasih amplop, kita punya kewajiban. Dan ini adalah lahan ibadah. Bagaimana kita bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain? Oh, ini pahalanya besar. Tapi tatkala dalam hati mengkaitkan, kita memberikan ceramah agama karena ingin mendapatkan sesuatu daripada dunia, apa itu amplop, uang, apa itu penghormatan, pujian dari manusia, maka saat itulah hilang pahala, lenyap dan jatuh dari pandangan Allah Jalla Jalaluhu. Tapi kalau kita bisnis sendiri, kita sudah cukup untuk membiayai istri, cukup membiayai anak, cukup. Tidak bergantung kepada pemberian orang. Kita mobil-mobil sendiri, bensin sendiri. Tidak menunggu buat bensin nanti minta sama yang mengundang. Tidak. Atau untuk nyewa mobil, umpamanya enggak. Nah, seperti itulah. Seperti itulah. Subhanallah. Alangkah dan sangatlah berharga didikan ayahanda kepada Al-Fakir. Dari kecil tanamkan. Sehingga dari kecil ditanamkan, kamu dalam hidupmu tidak boleh memakai dan memakan harta zakat orang. Itu wasiat daripada almarhum, daripada almarhum Syekhi Al-Walid. Tidak boleh. Kenapa? Di samping zakat itu sesungguhnya adalah kotoran-kotoran manusia. Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan zakat bagi dirinya dan mengharamkan zakat bagi keluarganya dan keturunannya para habaib. Diharamkan oleh beliau sendiri zakat. Beliau membuat kaidah dan wasiat yang sangat mendalam kepada keluarganya dan keturunannya bahwa zakat itu innama hiya ausahun nas. Tiada lain, zakat itu adalah kotoran manusia. Kotoran-kotoran manusia. La tahillu li Muhammad. Tidak halal kotoran ini bagi Muhammad. Wala li ali Muhammad. Tidak halal pula kotoran ini bagi keluarga Muhammad. Beliau sendiri yang menyatakan dalam hadisnya. Lalu apa almarhum mewasiatkan? Apa yang kau inginkan? Apakah ingin dirimu kotor? Ataukah ingin dirimu suci? Ingin suci. Kalau ingin suci berarti jawabannya jangan ingin makan kotoran-kotoran manusia. Bahwa zakat ini untuk ashabud darurah, untuk orang-orang yang memiliki kedaruratan. Apa saja yang namanya kedaruratan? Apa saja? Untuk makan, untuk minum, untuk pakaiannya, untuk hal-hal yang penting, termasuk fisabilillah, dalam perang sabilillah itu artinya kedaruratan yang memang sangat penting. Untuk menolong orang yang lagi bepergian, dia tidak punya ongkos untuk kembali ke rumahnya atau ke tempat tujuannya, kehabisan ongkos. Intinya ashabud darurah, orang-orang yang memiliki kedaruratan.
Itu boleh, silakan. Apakah kamu darurat? Tidak. Jadi pertanyaannya ada dua dari ayah anda. Yang pertama pertanyaannya, apakah kamu tidak ingin suci? Yang kedua pertanyaannya, apakah kamu darurat? Insyaallah. Ini salah satu wasiat daripada ayah anda. Bukan cuma wasiat yang haram itu sudah jelas. Adapun yang syubhat sudah jelas. Tidak diwasiatkan juga kita sudah tahu. Ini kan barang yang halal. Kalau zakat ini kan barang yang halal. Nah, salah satu hal yang menjadi haram dari harta yang halal adalah pemberian orang yang dia memberi itu karena hasil tomak kita. Itu menurut ahlu suci, orang-orang suci, ulah itu kotoran. Yang memang jelas-jelas kotoran adalah tatkala kita berbuat apa yang Allah perintahkan, seperti halnya kita memberikan ilmu kepada yang lain, lalu dengan harapan ingin kasih kebaikan daripada dunia, ada harapan dalam hati digantungkan. Harapan ini dengan apa tadi? Dengan ngajinya, dengan dan sebagainya, dengan khutbahnya, dengan itu ininya. Maka seketika ini menjadi kotoran yang diterimanya, lalu dimakan. Kotoran ini lalu dikasihkan kepada anak istri dan sebagainya. Oh ini bahaya besar. Dan ini akan menjadi hijab, akan menjadi penghalang bagi dikabulkannya doa. Akan menjadi penghalang bagi naiknya derajat. Akan menjadi penghalang bagi kedekatan dengan Allah dan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini wasiat-wasiat daripada Syekhul Walid. Alhamdulillah. Lalu wasiat al-walid adalah berupaya kita tidak memakai kebaikan-kebaikan orang lain selama kita mampu dan atau tidak menjadi kejelekan bagi orang yang berbuat kebaikan. Selama kita mampu. Contoh seperti mana? Kita mau dakwah, kan? Mobil kita punya, motor punya, kan? Jangan sampai minjem sama yang lain. Kita punya pakaian, kita punya sendal kok.
punya pakaian, punya kerudung, mau kemana pengajian, minjem. Ya gitu kan, minjem baju ya, orang lain, minjem senal orang lain, minjem perhiasan orang lain, dan sebagainya, berbagai hal selama kita mampu. Selama kita mampu. Atau kita sih mampu, mau pakai kita, ada orang yang dia itu ingin kendaraannya dipakai, ingin punya pahala, ikut berjuang. Padahal kita punya kendaraan, tapi dia ingin dipakai kendaraannya. Nah, kita lihat-lihat dulu. Kira-kira kalau kita tolak bisa sakit hati dia apa? Kan? Karena ada orang itu, orang cinta, kalau tidak dilayani cintanya bisa jadi benci. Nah, kebencian ini kalau kepada kiai hubungannya bisa dengan agama. Beda, benci kepada yang bukan kiai, benci kepada yang bukan ustaz. Kalau benci kepada kiai dan ustaz karena kelompok para kiai dan para ustaz adalah kelompok yang bagaimana orang lain itu bisa didakwahi, bisa diajak kepada Allah dan Rasulnya, bisa mendapatkan ilmu Allah. Nah, masalahnya nanti kalau dia tidak diterima cintanya, lamaran cintanya oleh kita, nah terus dia sakit hatinya tidak ngaji di akhirnya. Bukan sekedar sakit hati, tapi dia tidak ngaji. Nah, yang kita pikirkan ke sana. Akhirnya dia tidak mau berjuang di jalan Allah. Nah, kalau memang ternyata dilihat situasi seperti itu, silakan jalankan, pakai. Nah. Lalu wasiat al-walid kepada al-fakir adalah jangan memakai jasa-jasa orang lain yang niatnya berjuang di jalan Allah untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Orang lain jariah, buat apa? Ya buat perjuangan agama. Masukkan ke saku kita. Jangan kita pakai untuk pribadi. Jangankan untuk pribadi, untuk perjuangan agama juga. Tadi kan sudah dalam kaidah yang barusan. Selama kita punya, selama kita bisa mencari solusi dari diri kita sendiri, jangan sampai menggunakan harta orang lain, jasa orang lain. Kenapa? Karena nanti pahalanya kan jadi 50-50. Apalagi kalau memang ini untuk kepentingan pribadi, bukan perjuangan. Kita kan berdakwah ke sana kemari berjuang. Kita perlu bensin, kita perlu ongkos, kadang ongkos pesawat, ke sana kemari dakwah. Lalu ada yang ikut untuk perjuangan agama. Nah, tapi kita punya enggak? Punya. Jangan pakai yang itu. Kenapa? Kalau pakai yang itu berarti pahala kita dibagi. Mau utuh apa mau dibagi? Kecuali kalau memang kita tidak punya, memang tujuannya untuk berdakwah, untuk berjuang, ya kita pakai di saat kita darurat. Nah, bagaimana kalau untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan perjuangan agama, apalagi hawa nafsu? Oh, nggak boleh. Itu niatnya untuk berjuang di jalan Allah, lalu dibelikan TV
TV-nya untuk apa? Ya untuk pengajian nanti dipakai. Lalu TV-nya ditonton sama kita. Nonton apa? Nonton film, nonton bola, nonton musik-musik dan sebagainya. Ini TV siapa? Orang yang niatnya untuk berjuang di jalan Allah, buat ngaji, layar-layar pengajian. Lalu kalau kita ditonton, gunakan untuk itu, kan? Apakah sesuai dengan keinginan orang yang memberinya? Tidak sesuai, tidak boleh. Tidak boleh. Sehingga ada pertanyaan, ini cerita dengan anak-anak, cerita dengan istri. Cerita Al-Fakir nih, pertanyaan. Pak, bukankah Bapak itu lagi berjuang? Walaupun Bapak ini rumah pribadi, tapi ini kan lagi berjuang. Kenapa listriknya juga tidak boleh? Ya? Kenapa tidak boleh? Orang mau bayarin, kan bisa saja ngambil, bayarin dari kas majelis kayak dan sebagainya. Kenapa tidak boleh? Bapak kembalikan kepada mereka. Kan yang diisi rumah ini semuanya lagi berjuang. Anak-anak lagi berjuang, mengajar. Semuanya memperjuangkan pesantren dan sebagainya. Tanyakan lagi kepada mereka. Pertanyaan pertama, apakah kalian sudah merasa yakin siang dan malam kalian seluruhnya adalah ibadah, seluruhnya adalah berjuang? Oh enggak. Kadang-kadang satu saat ibadah, satu saat lain, untuk kepentingan hawa nafsu. Satu saat kadang berjuang di jalan Allah, satu saat enggak, untuk kepentingan hawa nafsu sendiri. Lalu apakah kalian bisa mengukur enggak saat mana kan kalian harus boleh memakai listrik itu, dan saat mana kalian tidak boleh memakai listrik itu? Di saat kalian bukan dalam perjuangan, lalu listriknya tetap nyala, apakah kalian tidak akan didakwa nanti yaumul qiyamah oleh orang-orang yang memang mereka memberinya hanya untuk berjuang di jalan Allah? Tidak bisa jawab mereka ya sudah. Kalau nggak bisa jawab, makanya ini kalau rumah Bapak harus pribadi, listriknya harus pribadi, kan? Harus pribadi. Supaya apa? Andai kata kalian menggunakannya dalam maksiat sekalipun, kalian tidak berhubungan dengan banyak orang. Tidak berhubungan dengan banyak orang. Tapi kalau sudah memakai jariah orang lain, kalian berhubungan dengan banyak orang. Banyak yang mau ngasih semen, dan kalau membangun rumah sana sini banyak, tidak boleh. Ditolak satu pun tidak boleh. Alhamdulillah semua rumah-rumah Ranca Ekek itu dengan majelisnya itu pribadi, tanah pribadi. Di Simpang, di Pengaduan Hebel yang dipakai khusus itu untuk pribadi aja itu. Ya, bangun itu, bangun ini. Walaupun kita tujuannya tetap membangun rumah pun juga untuk perjuangan agama. Walaupun seperti itu, tapi kita tidak bisa menjamin. Kalau sudah pakai harta orang yang lain, tidak bisa menjamin. Semuanya dalam ibadah, semuanya dalam perjuangan. Apalagi setelah Bapak mati. Kita hanyalah mengajak kepada orang lain untuk berjuang di jalan Allah. Ajaklah orang lain, didiklah orang lain, didiklah umat untuk berjuang di jalan Allah. Tapi ingat, setelah kita dapatkan bantuan daripada umat yang niatnya untuk berjuang di jalan Allah, hati-hatilah. Jangan sampai kalian memakainya sepeser pun. Untuk kalian adalah hasil usaha kalian sendiri. Dari jerih payah, dagang, bisnis itu, bisnis ini dan sebagainya, harus bisa mencukupi. Atau orang mengasih kepada kita yang memang tidak ada kain. Sodako yang mutlak dia sodako, nggak ada kain. Kesana kemana dia ngasih amplop, ngasih uang, ngasih itu nggak ada kain. Silakan pakai.
Tapi kalau ada kait, ini ikutan buat pesantren, ini ikutan buat masjid, ini ikutan buat pembangunan. Tuh, khusus untuk perjuangan agama. Sudah ada kait. Hati-hati, dipisahin. Dipisahin, amplopnya dipisahin. Lihat berapa. Lihat berapa. Dan kalau kita sebagai kiai dan ustadz, sebagai pemimpin umat sudah bisa menjaga dirinya dari hal-hal tersebut, ini akan menjadi kepercayaan umat. Umat tidak akan merasa ragu lagi, tidak usah harus pakai perjanjian lagi. Ini untuk apa? Enggak. Los jadi unlimited namanya. Mau ngasih berapa? Kenapa? Karena ada kepercayaan. Ini kiai, ini ustadz, ini nggak akan mungkin bisa dia memakai uang yang saya berikan dalam perjuangan untuk pribadinya. Udah tertanam. Ini makanya hikmah daripada Nabi mengharamkan zakat untuk dirinya dan keluarganya, justru ini untuk kesuksesan dalam dakwah. Untuk kesuksesan dalam dakwah. Kembali kepada yang tadi, adalah kaidah hukum di dalam Islam yang Allah ajarkan dan yang Rasul ajarkan di dalam bab ihsan wa ahsinu, bagaimana berbuat kebaikan. Ihsan, ya, ihsan dibagi 3. 1 ihsan dengan hati, 2 ihsan dengan jasad, 3 ihsan dengan lisan. Bagaimana berbuat kebaikan dengan hati? Rajin mendoakan kepada yang lain. Dalam hati kita, doakan yang lain, meminta ampunan untuk orang lain, meminta taufik hidayah untuk orang lain. Hatta non muslim didoakan, seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, padahal mereka adalah non muslim saat itu, memusuhi Nabi saat itu. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Subhanallah. Doa kebaikan masih dipanjatkan. Hatinya orang-orang soleh itu penuh dengan ihsan, berbuat baik kepada yang lain. Hatinya selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan muslimin muslimat, bahagiakan muslimin muslimat, tinggikan derajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Hujani dengan rahmatmu, hujani dengan keberkahan darimu ya Allah. Kerjaannya seperti itu orang soleh, hatinya itu. Kerjaannya seperti itu, walaupun lisannya tidak mengucapkan. Ya Allah, yang belum kau berikan hidayah, kasih hidayah. Yang belum menerima iman, ya Allah, lontarkanlah cahaya iman di hati mereka. Yang belum Islam, ya Allah, simpanlah dalam hati mereka cahaya keislaman. Kerjaannya seperti itu. Di dalam hatinya terus. Berkahkan ahli bumi ini, hewannya semuanya, tumbuh-tumbuhannya semuanya, sehingga bisa diambil manfaat oleh hamba-hambamu ya Rabb. Kerjaannya seperti itu. Berikan kesehatan kepada mereka yang lagi sakit. Hilangkan kemelut dalam hatinya, galau dan stres dalam hatinya, bingung dalam hatinya. Gantikan dengan ketenangan, kesenangan dalam hatinya. Itu kerjaan orang-orang soleh tanpa dipinta. Ihsan. Ihsan apa namanya? Ihsan hati. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik bagi yang lain. Sejumlah yang didoakan oleh hatinya, maka dia akan mendapat pahala dari sejumlah itu.
Manusia semuanya, bangsa jin didoakan semuanya, hewan didoakan semuanya didoakan. Jangan sampai sirna hewan-hewan yang manfaat untuk dimakan, yang manfaat untuk ditunggangi, hatta manfaat untuk ditatap, hatta manfaat suaranya seperti burung-burung. Bayangkan kalau di dunia ini burung semua mati. Siapa yang bisa menikmati suaranya? Kalau kuda mati, siapa yang bisa menunggangi? Kalau kambing semua, unggas semuanya mati. Kejadian kemarin saja, ada flu burung, udah kebingungan semuanya. Kenapa? Kalau ayam semuanya dibunuh, berarti tidak bisa makan ayam. Kemarin Arab Saudi bingungnya luar biasa. Ketika Bapak ke sana, tidak ada di kandang-kandang domba, unta. Biasanya unta ribuan, tidak ada satupun. Kenapa? Karena ada virus unta tersebut. Subhanallah. Takut semuanya. Orang soleh itu hatinya selalu meminta kepada Allah, hewannya disehatkan, dibaguskan semuanya untuk kemanfaatan hamba-hambamu ya Rabb. Subhanallah. Seperti itu. Ini ihsan apa? Ihsan hati. Lalu bagaimana ihsan badan? Ihsan badan dengan sedekah, membantu orang-orang yang lemah, yatim, fakir, miskin, kan? Tangannya terus memberi. Ihsan badan itu seperti mengunjungi, menziarahi sesamanya, menengok yang sakit, itu kan? Ngurusin yang ditinggal wafat, takziah, termasuk apa? Ikut nahlilin. Tahlilan ikutan, tahlilan. Ini ihsan apa? Ihsan badan, berangkat. Kakinya itu berangkat. Ihsan badan. Bagaimana berbuat baik kepada sesama. Ya, silaturahmi kesana kemari. Ihsan badan. Tetangga, jangankan tetangga, siapapun yang undang datang. Itulah ihsan badan. Ada lagi ihsan yang ketiga adalah ihsan lisan. Ihsan lisan apa? Memintarkan orang lain dengan lisan kita. Memberikan ketenangan kepada hati orang lain dengan lisan kita. Kan? Mendoakan dengan doa-doa yang didohirkan oleh lisan kita. Memberikan keilmuan kepada mereka yang awam, yang bodoh, tuh, yang diucapkan oleh lisan kita, memberikan arahan-arahan, watawasau bil haq, watawasau sabr, dengan lisan kita. Itu lisan. Subhanallah. Seketika ditelaah ini ajaran ihsan oleh non-muslim, tercenganglah dunia saat itu. Dunia saat itu tercengang. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang di dalam redaksi ayatnya semua manusia dan bangsa jin di muka bumi ini diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana bisa berbuat ihsan. Subhanallah, tercengang semua orang yang berpikir kan begitu. Oh, begitu ya. Bagaimana bisa terjadi genangan darah, permusuhan kalau memang ihsan itu diterapkan? Selalu orang itu dikasih pengetahuan harus bisa berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Jangan kikir. Kadang-kadang yang menyuruh kikir itu orang tuanya. Dan kalau anaknya ada apa saja di kulkas, teman-temannya dikasih. Karena ketakutan habis, ngesia. Gitu. Cenah kanunya, mama kasihan itu, cenah itu teman-teman sekolah tuh mana, itu pihak berat, tong mikiran batur sih, tong mikiran batur, jangan mikirin orang lain. Ya, coba bayangkan, siapa yang nyuruh pikir? Orang tua aja yang nyuruh pikir. Ya. Tapi bukan berarti harus menghabiskan segalanya. Namun harus dikasih perhatian, ini anak.
Harus kasih pengertian supaya anak itu paham. Ya? Oh iya, sayang, kita harus berbuat kebaikan kepada banyak orang. Selama kita mampu. Nah, namun sekarang yang ada di sini hanya cukup untuk kalian sendiri, hanya cukup untuk kita. Lalu kalau kalian kasihkan, kita dari mana? Apakah kita harus meminta kepada yang lain? Itu kan tidak baik. Mendingan kita menggunakan dan memakan yang ada ketimbang kita meminta sama orang lain. Kalau kita ada lebih, belajarlah kita berbuat baik. Baru dia mengatakan, oh, jadi artinya tidak diikat langsung oleh kita, tahu mikiran saya yang siap. Akhirnya tertanamlah dalam hati anak, udah hidup ini nggak usah mikirin yang lain, nggak usah ngasih yang lain, yang penting kita bisa kaya sendiri. Oke? Paham? 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 Oh, alhamdulillah. Sehingga di dalam agama bagian daripada ihsan bagaimana yang hidup bisa berbuat baik kepada yang mati. Ada sunnah ziarah, itu kan? Ziarah itu bukan cuma kepada ulama saja, namanya muslim ziarah itu. Bacakan salam. Terus di dalam Islam, ajaran Islam ada apa lagi coba? Tuh, ada mengqadha saumnya. Yang hidup, ayo belajar qadain saumnya yang sudah mati. Iya kan? Yang hidup, bagaimana qadain sholatnya yang sudah mati? Pernah tidak sholat qadain? Sehingga Imam Tajuddin As-Subki, Imam Subki radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sejarah hidupnya punya tetangganya dia pernah sholat, mati tetangganya. Dia kerjaannya qadain sholat tetangganya. Allah. Tetangganya nggak tahu, keluarganya nggak tahu, yang tahu muridnya. Tuhan kok sholatnya banyak amat ya? Sudah sholat duhur, sholat lagi. Sholat apaan Tuhan? Saya sholat mengqadha tetangga saya si Anu. Padahal keluarganya tidak ada. Allah. Bagian daripada ihsan seperti itu. Lalu ada badal haji, badal umroh, kan? Yang hidup, tuh, ayo hajikan tuh, umrohkan tuh. Siapa yang menghajikan? Yang hidup. Bagian daripada ihsan. Faham apa tidak? Adapun tahlil ini bagian daripada mendoakan. Kenapa kok sampai 7-nya tahlilnya? Apa tidak baik? Lebih baik kalau setiap siang dan setiap malam terus mentahlilkan orang lain. Oh tentunya lebih baik. Cuma karena satu, banyaknya kewajiban masing-masing yang harus digarap oleh masing-masing termasuk keluarga almarhum. Bukan cuma itu kan? Kepentingan pribadi, kepentingan istri, kepentingan anak, kepentingan itu, kepentingan ini dan sebagainya. Urusan bisnis, urusan ibadah dan sebagainya. Akhirnya artinya tidak bisa difokuskan untuk satu amalan. Oh. Jadi melihat hal itu. Yang kedua adalah memang keterbatasan orang-orang. Makanya ulama ngambil tawassut, sigar tengah-tengah. Ya tahlil sehari 1 kali saja, sore malam. Banyak dilihat situasi kondisi masyarakat yang di pasar siangnya ya pada Isya kita tahlil, tuh. Atau itu tidak dikhususkan pada Isya saja, mau pagi-pagi mau jam berapa sesuai dengan situasi kondisi saja. Sampai kepada 7-nya, ya seminggu hal yang wajar kok. Kita berbuat baik kepada tetangga kita selama seminggu. Gitu kan? Hal yang wajar. Tidak terlalu menyita hidup kita semuanya untuk yang lain juga. Kak Hartos?
Paham? Sudah. Ini bagian daripada bab ihsan. Tapi tidak difokuskan 7 hari, jangan difokuskan begitu. Apalagi sebagai anaknya, hadiah tiap waktu, apalagi setiap sholat, habis ilaruhi bapak, ilaruhi emak gitu, hadiahin, ada kulhu, ada apa ada sodako atas nama almarhum. Tuh kemarin di sini beberapa hari yang lalu pernah pesan sama Haji Sobari, putranya almarhum. Almarhum itu sangat mencintai majelis ilmu, sangat cinta kepada para ulama. Jangan sampai lupa setiap maulid, setiap Isra Mi'raj adakan oleh kita, anak-anaknya ada. Kenapa? Beliau itu tidak pernah kosong daripada acara seperti itu dan sangat cinta. Bukankah sebelum wafatnya saja beliau pernah bilang, "Sieun kabur paeh cenah ieu." Dia kan bilangnya begitu. Minta jadwal mendadak. Langsung teleponnya ke bapak langsung, beliau sendiri yang teleponnya. Itu sieun kabur pondok umur Pak Kiai jadi teh. Tuh, yang dipangaoskeun heula cenah di dieu. Sieun kabur pondok umur cenah. Ya. Panjarios kitu. Saking apa itu? Saking cinta kepada ilmu, saking cinta kepada ulama. Dia ahli sodako, ahli berbuat kebaikan, sana sini. Berapa banyak ulama, berapa banyak tuh masjid-masjid yang dia bantu, berapa banyak pesantren, para ustadz dan sebagainya. Hatta di masa hidup beliau, mobil beliau sehingga hancur dulu ya. Mobil beliau hancur. Al-Fakir yang pakai. Waktu kejadian di tol itu. Kijang beliau. Dan beliau termasuk pejuang yang paling awal di dalam mensyiarkan dakwah tuh, bersama Al-Fakir. Subhanallah. Bantuan beliau setiap raja, setiap maulid, bagian bumbu, sok sebarauke, kan gitu kan ngomongnya. Sebarauke. Kemarin terakhir itu sebelum wafat, bantu untuk di sana disimpan. Bantu untuk haulnya almarhum apa. Subhanallah. Ini amal-amal soleh beliau itu harus diteruskan oleh anak cucunya. Kecintaan kepada ilmu, kepada ulama, ikuti perjalanan hidup almarhum. Almarhum orang soleh. Almarhum sudah sempurna dalam rukun Islamnya. Dan berapa kali hajinya juga, umrohnya. Almarhum ahli sedekah, almarhum ahli jariyah, almarhum ahli pengajian. Almarhum ahli maulid, mencintai Nabi, ahli rajaban. Al-Fakir yang ikut menyaksikan kepada semuanya, ikut menyaksikan, membantu dengan hartanya, dengan tenaganya. Alhamdulillah dari zaman Jelegong. Dulu dari zaman di Jelegong. Ini tidak akan terlupakan. Dan ini tidak akan terhapus dari buku catatan amal beliau insyaallah. Cuma pesan Al-Fakir kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak cucunya, meneruskan perjalanan beliau yang begitu mulia. Perjalanan beliau yang begitu mulia. Dan ada satu keistimewaan di beliau itu apa? Beliau itu orangnya itu hati dan mulutnya sama. Kelihatannya beletak-beletuknya. Jadi hati dan mulutnya itu sama. Ada orang yang tidak tahu, tidak tahu. Memang begitu tipenya. Beliau itu begitu tipenya. Kalau beliau penasaran atau beliau ada kurang serk dan sebagainya, beletuk. Walaupun sama kiai, walaupun sama ustaz begitu, itu beliau. Ini sebetulnya adalah keistimewaan. Dan orang banyak yang artinya yang
celaka itu karena apa? Karena bermuka dua, kata Nabi. Bermuka dua. Padahal di dalam hatinya menyimpan sesuatu, ketidaksetujuan atau kebencian, tapi lisannya bisa merangkai sehingga seolah tidak punya kebencian, ya kan? Dan tidak ada niat untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam hatinya. Kalau beliau enggak, tidak setuju, langsung sehingga masalah langsung mencair. Banyak sekarang permasalahan yang akhirnya menjadi bom waktu. Kenapa? Karena tadi dari kecilnya tidak langsung diselesaikan, akhirnya numpuk. Banyak masalah yang besar, begitu saat itu juga diselesaikan, seolah tidak ada masalah. Maka ajaran Nabi, jangan mengabaikan dan menantikan di dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Ini salah satu yang perlu juga ditiru oleh kita daripada perjalanan kebaikan beliau. Kebaikan beliau yang Al-Fakir saksikan, yang Al-Fakir rasakan, selama ini dirasakan. Dan Al-Fakir tidak bisa membalas dengan yang lebih baik ataupun juga yang sepadan dengan kebaikan beliau. Mudah-mudahan hanya bisa dengan doa, kan? Dan kita berkumpul saat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjar segala kebaikannya, mengampuni segala dosa-dosa, dan juga semoga beliau digabungkan dengan hamba-hambanya yang mulia. Karena beliau mencintai Rasul, digabungkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mencintai para wali, ahli ziarah, dan para ulama, ahli ngaji, beliau semoga digabungkan dengan para wali dan para ulama. Karena beliau termasuk pejuang juga dengan hartanya dan tenaganya, maka semoga beliau dibariskan dalam barisan para syuhada, mendapat syafaat mereka semua, mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Maghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma ij'al fi qabrihi nuran wa hudan wa syafa'atan wa al-bahjata was surur wa syafa'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal istima' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam wan nadhar ila wajhir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ila syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Wahfadhu wa sallimhu min jami' afatil qabr wa min 'adzabil qabr. Allahumma irfa' darajatahu. Amin. Allahumma irfa' darajatahu indaka wa inda rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala ahlihi wa dhurriyyatihi rahmatik. Amin ya Allah. Wa barakatik wa maghfiratak wa ridwanak wassalamah wassa'adah wal karam minka ya akramul akramin wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Sekian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.